Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan teknologi sediaan farmasi mikropartikel di Fakultas Farmasi Indonesia. Bersama saya Mahdi Jufri, selama satu sesi ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Modul teknologi sediaan farmasi mikropartikel ini merupakan modul pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana farmasi di semester 5. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan peran dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, berbagai teknologi pembuatan sediaan nanopartikel, mikro nanoemulsi, misel, nanopartikel, berbahan lipid, dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Topik perkuliahan pada hari ini adalah mengenai teori sistem dan teknologi pembuatan mikroemulsi dan nanoemulsi. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan klasifikasi jenis sistem dan teknologi pembuatan sediaan farmasi, mikro nanopartikel, khususnya mikroemulsi dan nanoemulsi. Kita akan belajar tentang mikroemulsi. Kita lihat sejarahnya. Konsep mikroemulsi pertama kali diperkenalkan oleh Howard tahun 1940 dan Schulman yang secara umum itu merupakan larutan jernih satu fase, yaitu saat mentitrasi emulsi susu dengan heksanol. Emulsi dan heksanol merupakan kosurfaktan. Schulman dan rekan-rekan kerjanya tahun 59 selanjutnya menamakan dengan istilah mikroemulsi. Definisinya, mikroemulsi adalah emulsi transparan di mana dispersi air dan minyak stabil secara termodinamika yang distabilkan oleh surfaktan, biasanya dalam kombinasi dengan kosurfaktan. Nama lain atau alternatifnya lah bisa emulsi transparan, misel yang mengembang, larutan miselar, atau minyak yang tersolubilisasi. Komposisi mikroemulsi itu terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan yang terakhir adalah air. Tujuan utama itu untuk menghantarkan obat hidrofilik juga lipofilik sebagai pembawa obat, karena dia akan memperbaiki kapasitas solubilisasi obat dan waktu paruhnya. Yang kedua, mudah pembuatannya dan yang memperbaiki bioavailabilitas. Keuntungannya lah meningkatkan kecepatan absorpsi, meningkatkan bioavailabilitas, menolong menutupi rasa, menghilangkan variabilitas dalam absorpsi, serta menolong dalam solubilisasi obat lipofilik. Tentu ada kerugiannya, diantaranya penggunaan sejumlah besar konsentrasi surfaktan dan kosurfaktan, sehingga diperoleh untuk menstabilkan droplet mikro. Terbatasnya kapasitas solubilisasi untuk zat-zat yang memiliki titik landing, serta stabilitas mikroemulsi yang dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti temperatur, pH. Parameter ini berubah pada saat mikroemulsion itu dihantar ke pasien. Ini kita lihat bentuknya antara emulsi biasa dengan mikroemulsi, ya. Ini di sini emulsi biasa itu ada surfaktan, ada fase minyak dan fase air. Sementara mikroemulsi
itu ada kosurfaktan yang terdiri bisa etanol, bisa gliserol, bisa polyethylene glikol, dan sebagainya. Di sini kita lihat makroemulsi dengan mikroemulsi perbedaannya. Diameter droplet itu 1 sampai 20 mm, sementara mikroemulsi berukuran 10 sampai 100 nanometer. Kemudian penampakannya kebanyakan emulsi berusaha opak ya. Kalau makroemulsi, kalau mikroemulsi itu transparan atau jernih. Stabilitasnya umumnya stabil, tapi akhirnya terjadi coalescence ya. Sementara mikroemulsi dia lebih stabil secara termodinamik dibanding makroemulsi. Preparasinya pada makroemulsi memerlukan pengadukan yang intens untuk pembentukannya, sementara mikroemulsi itu dengan pengadukan yang cukup ya gentle. Sementara konsentrasi surfaktan pada makroemulsi itu 2% sampai 3% dari berat. Sementara pada mikroemulsi 2 kali lipat, yaitu 6 sampai 8% dari berat. Kontak antar muka pada makroemulsi, minyak langsung kontak dengan air di permukaan. Sementara mikroemulsi tidak kontak langsung, minyak kontak dengan air di permukaan ya. Tipe mikroemulsi ada 3 macam ya, yaitu oil and water microemulsion, water and oil microemulsion, dan yang ketiga adalah bicontinuous microemulsi. Oil in water microemulsi di mana droplet minyak terdispersi dalam fase kontinu air. Sementara water and oil microemulsion di mana droplet air terdispersi dalam fase kontinu minyak. Sementara bicontinuous microemulsion di mana domain mikrominyak dan air itu terdispersi antara sistem. Dalam seluruh 3 tipe mikroemulsi, antar muka distabilkan oleh kombinasi surfaktan yang tepat atau kosurfaktan. Metode preparasi mikroemulsi itu ada 2 macam, yaitu metode fasa titrasi dan metode fasa inversi. Metode fasa titrasi pertama adalah pengenceran campuran minyak surfaktan dengan air atau WO, pengenceran campuran surfaktan dengan minyak. Yang ketiga adalah pencampuran seluruh komponen sekaligus dalam sistem seperti ini. Penambahan ingredient akan menentukan apakah mikroemulsi terbentuk atau tidak. Metode fase inversi, kisaran temperatur di mana OW microemulsion berubah menjadi tipe WO menggunakan non-surfaktan polyoxyethylene sangat rentan terhadap temperatur. Dengan meningkatnya temperatur, kelompok polyoxyethylene menjadi dehidrasi dan mengubah critical packing parameter sehingga menyebabkan terjadi fase inversi. Untuk surfaktan ionik, meningkatnya temperatur akan meningkatkan gaya tolak elektrostatik antara kelompok kepala surfaktan sehingga menyebabkan berubahnya lekukan lapis tipis atau film. Jadi, efek temperatur berlawanan dengan efek yang terlihat dengan surfaktan non-ionik. Ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk pembuatan mikroemulsi. Yang pertama adalah colloidal mill, rotostator, dan homogenizer. Pembentukan mikroemulsi akan terbentuk bila tegangan antar muka pada fase ada antar fase OW
ada pada level terendah. Tegangan antarmuka dijaga tetap sangat fleksibel dan mengalir. Ini ada beberapa faktor yang mengaruhi pembentukan mikroemulsi. Yang pertama adalah packing ratio, kemudian sifat surfaktan, yang ketiga adalah sifat fase minyak, yang keempat adalah temperatur, yang kelima adalah panjang rantai minyak, yang keenam adalah sifat co-surfaktan itu sendiri. Ada beberapa parameter evaluasi setelah mikroemulsi terbentuk, yaitu adalah sifat fase. Yang kedua adalah bentuk dan ukuran. Yang ketiga adalah rheologi atau sifat alir. Yang keempat adalah conductivity. Yang kelima adalah setup potensial. Yang keenam adalah pH atau derajat keasaman. Yang ketujuh adalah pelepasan obat. Yang terakhir adalah studi stabilitas fisik. Ada beberapa aplikasi mikroemulsi, yaitu pengantaran untuk obat oral, pengantaran obat parenteral, dilakukan juga untuk sistem pengantaran optalmik, mikroemulsi dalam deterjen, mikroemulsi dalam kosmetik, dan mikroemulsi dalam makanan. Ini ada beberapa preparat yang ada di pasar dengan nama Doxocysteria, obatnya Phytospinosin, perusahaannya adalah Sogevall, sedianya spray dan kategorinya Emolia. Untuk Retamax, obatnya retinol, perusahaannya Skin Health Incorporation, bentuknya krim, kategori Emolian. Juga White Glow dan Tribal, ini untuk krim dan shampoo, yaitu untuk embelan dan pembersih, ya. Kesimpulannya, mikroemulsi sangat kuat sebagai sistem alternatif pengantar obat. Bentuknya transparan, memiliki kapasitas yang termodinamika dan stabilitas solubilisasi yang tinggi. Pembuatannya mudah, kecepatan difusi dan absorpsi pada molekulit bila dibandingkan dengan pelarut tanpa sistem surfaktan. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika mikroemulsi digunakan sebagai sistem pengantar obat seperti surfaktan, co-surfaktan, minyak, pH, HLB, temperatur, dan sebagainya. Demikianlah pertemuan kedua perkuliahan ini. Kita telah mempelajari tentang mengenai teori sistem dan teknologi pembuatan mikroemulsi dan nanoemulsi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai misel. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.